Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang berubah bukanlah datarannya, tapi sebaliknya, itu adalah langit di atas dataran. Sebuah pusaran besar muncul di langit biru, dan di atas awan putih. Pusaran itu begitu besar sehingga benar-benar menutupi separuh langit, dan sangat mustahil untuk tidak menyadarinya. Lebih jauh lagi, pusaran itu sangat aneh. Itu sebenarnya hitam pekat. Saat pusaran berputar, ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi. Pusaran hitam gelap itu sepertinya mampu menelan segalanya. Sekilas, itu tampak sangat menakutkan. Chu Feng, kamu sudah keluar, lalu bagaimana, apakah kamu membuat penemuan di dalam? Chu Yuyuan memperhatikan sekembalinya Chu Feng, Yingming Chao, dan juga Zi Sunyi. Tuan Yuyuan, aku telah membuat penemuan besar, kata Chu Feng. Penemuan apa? Tanya Chu Yuyuan. Abyss Elf Clan benar-benar telah dibantai, kata Chu Feng. Apa? Mereka dibantai? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Yuyuan segera berubah. Betul sekali. Aku melihat sisa-sisa mereka. Mereka mati dengan menyedihkan. Mereka disiksa sampai mati. Namun yang paling penting adalah, ada semacam makhluk menakutkan di kedalaman tanah suci klan Elf. Aku tidak yakin apakah makhluk yang menakutkan itu adalah penjahat di balik pembantaian klan Abyss Elf atau bukan. Namun, aku yakin makhluk mengerikan itu memancarkan aura era kuno. Sangat mungkin makhluk itu menjadi keberadaan dari era kuno, kata Chu Feng. Sebenarnya ada hal seperti itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Yuyuan mengerutkan kening dan mulai merenung. Tuanku, kita harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Aku tidak yakin apakah hal itu akan mengejar kita atau tidak, kata Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tanah suci klan Elf telah ada untuk waktu yang lama. Jika benar-benar ada keberadaan yang menakutkan dari era kuno di dalamnya, hal itu pasti sudah keluar dan membantai orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar jika ia menginginkannya. Bahkan tidak ada alasan untuk menunggu sampai sekarang. Dengan kata lain, jika itu benar-benar memiliki kekuatan untuk membantai Abyss Elf Clan, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Bahkan jika kita ingin melarikan diri sekarang, kita tidak akan bisa melarikan diri, kata Chu Yuyuan. Mendengar kata-kata Chu Yuyuan, Chu Feng merasa itu sangat masuk akal. Jika makhluk yang berada di dasar jurang adalah penyebab utama di balik pembantaian Abyss Elf Clan, maka benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya jika ia ingin melepaskan pembantaian seperti itu lagi. Kecuali, saat itu juga mereka tidak berdaya. Dengan kata lain, bahkan jika ia ingin melepaskan pembantaian, maka itu tidak akan bisa. Lagi pula, sosok itu sedang terjebak. Kalau tidak, mengapa ada suara rantai? Hanya saja, siapa yang bisa menyegel makhluk sekuat itu? Pikir Chu Feng. Hati Chu Feng dipenuhi dengan pertanyaan. Tuanku, dalam hal ini apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba saja Chu Feng menunjuk ke pusaran hitam besar di atas langit. Itu kemungkinan besar merupakan bencana bagi alam atas Ciliokosem besar kita, balas Chu Yuyuan. Kerutan Chu Yuyuan semakin dalam saat dia melihat ke langit. Bencana, apa yang sebenarnya terjadi? Ucal Chu Feng yang semakin khawatir. Bagi Chu Yuyuan untuk menggambarkan pusaran hitam gelap itu sebagai bencana, itu mengungkapkan betapa berbahayanya pusaran itu. Pusaran itu disebut gerbang alam atas, kata Chu Yuyuan. Gerbang alam atas, gumam Chu Feng. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar hal seperti itu. Gerbang alam atas adalah gerbang raksasa yang menghubungkan berbagai alam atas. Telah dilaporkan selama era kuno, setiap alam atas di leluhur Martial Starfield memiliki beberapa gerbang alam atas, itu dengan masing-masing terhubung ke alam atas yang berbeda. Pada saat itu, hampir semua alam atas di leluhur Martial Starfield saling berhubungan. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gerbang alam atas ada yang ditutup. Sama seperti era kuno, penutupan gerbang alam atas adalah teka-teki bagi kami. Namun sesekali, gerbang alam atas akan terbuka lagi. Selanjutnya, setiap kali gerbang alam atas dibuka, itu tidak akan pernah hilang lagi, kata Chu Yuyuan. Dengan kata lain, itu adalah gerbang yang mengarah ke alam atas lainnya. Tanya Chu Feng. Itu benar. Chu Yuyuan mengangguk.
Dalam hal itu, mengapa kamu mengatakan bahwa itu adalah bencana? Tanya Chu Feng. Setelah era kuno, gerbang alam atas jarang dibuka di Ancestor Martial Starfield. Namun selama gerbang alam atas dibuka, itu akan menghubungkan dua alam atas. Namun, satu dunia hanya bisa mentolerir satu tuan. Akan menjadi satu hal, jika sisi lain dari gerbang ini adalah alam atas yang lebih rendah dari alam atas Ciliocosm besar kita. Namun jika itu adalah alam atas yang lebih kuat dari alam atas Ciliocosm besar kami, maka status Chu Heavenly Clan kami sebagai penguasa alam atas Ciliocosm besar mungkin akan berpindah tangan, kata Chu Yuyuan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Chu Feng juga mulai mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun Chu Feng tidak menyukai sebagian besar orang-orang dari klan Surgawi Chu, namun tetap saja bahwa klan Surgawi Chu adalah klannya dan keluarganya. Itu juga klan ayah dan kakeknya, dan keluarga mereka juga. Klan Surgawi Chu hanya bisa mencapai prestasi mereka saat ini berkat leluhur tua mereka, Chu Ye Tianhong. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Heavenly Clan, itu pasti bukan sesuatu yang ingin dilihat Chu Feng. Selain itu, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa itu juga bukan sesuatu yang ingin dilihat ayah dan kakeknya. Tapi kan, apakah penguasa leluhur Martial Starfield akan mengabaikan ini? Apakah mereka benar-benar akan menutup mata, dan membiarkan dua alam atas untuk saling bertarung sampai mati? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa sebagai penguasa dari seluruh Starfield, yang disebut Starfield Master Realm itu harus bertanggung jawab atas kedamaian Starfield bela diri leluhur. Mereka seharusnya tidak membiarkan leluhur Martial Starfield memasuki masa-masa sulit, di mana alam atas dapat berkampanye melawan alam atas lainnya. Di permukaan, mereka akan memikirkan hal-hal semacam ini. Namun mereka benar-benar akan menutup mata, dan tidak benar-benar melakukan apa-apa. Jangan lupa juga bahwa pertempuran adalah sifat asli kultivator. Jika kultivator tidak bertarung dan dunia menjadi damai, maka berapa banyak orang yang mau mengejar kekuatan? Kata Chu Yuyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengangguk. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata itu. Tuanku, dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chu Feng. Kita hanya bisa berharap, agar penguasa dari sisi lain gerbang alam atas ini menjadi lebih lemah daripada alam atas Ciliocosm besar kita. Kalau tidak, pertempuran ini sepertinya tidak akan terhindarkan, kata Chu Yuyuan. Haruskah kita mengundurkan diri dari nasib? Tanya Chu Feng. Chu Feng sangat tidak suka mengundurkan diri dari nasib. Namun sayangnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam situasi seperti itu. Jika gerbang alam atas muncul tiba-tiba, itu hanyalah kehendak surga. Dengan demikian, mereka hanya bisa pasrah dengan nasib apakah gerbang alam atas akan membawa keberuntungan atau ketidakberuntungan. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng dan Chu Yuyuan hanya bisa menatap gerbang alam atas di depan mereka. Mereka tidak memiliki harapan berlebihan, bahwa gerbang alam atas akan membawa kabar baik setelah dibuka. Mereka hanya berharap agar tidak membawa kabar buruk. Chu Feng, jangan terlalu khawatir tentang ini. Bagaimana jika sisi lain dari gerbang alam atas adalah alam atas yang lebih lemah daripada alam atas Ciliocosm besar kamu? Jika itu masalahnya, bukankah wilayah Chu Heavenly Clan kamu akan bertambah besar? Ucap si ratu menghibur Chu Feng. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng khawatir tentang keselamatan klan Surgawi Chu. Itu juga mungkin. Mari berharap itu masalahnya, kata Chu Feng. Bas-bas. Tepat pada saat itu, wilayah tengah pusaran hitam gelap itu mulai berubah. Tidak lagi gelap gulita, dan sebuah cahaya muncul dari tempat itu. Pada saat itu, mata Chu Feng dan Chu Yuyuan menjadi sangat tegang. Mereka tahu bahwa gerbang alam atas akan segera terbuka. Mereka juga tahu bahwa mereka akan segera menemukan alam atas yang terletak di sisi lain gerbang alam atas. Cahaya di tengah gerbang alam atas berubah tanpa henti. Awalnya itu berwarna putih. Lalu secara bertahap, itu mulai membentuk gambar. Seperti cermin, itu mencerminkan sebuah gambar. Namun, gambar yang dipantulkan oleh cermin itu bukan dataran di mana Chu Feng dan yang lainnya berdiri. Tapi sebaliknya, itu adalah tempat lain. Mungkinkah itu adalah alam atas lainnya? Chu Feng sudah memiliki tebakan dalam benaknya. Hanya dia tidak bisa memastikannya. Tampaknya langit ingin membawa kehancuran pada klan Surgawi Chu kita. Dibandingkan dengan ketidakpastian Chu Feng, wajah Chu Yuyuan menjadi pucat saat melihat gambar yang dipantulkan oleh cermin itu.
Ketakutan segera memenuhi wajahnya. Tuanku, mungkinkah kamu tahu alam atas mana itu? Chu Feng bertanya. Itu adalah alam atas Li Surgawi. Itu adalah alam atas yang diperintah oleh klan Surgawi Li, kata Chu Yuyuan. Apakah Li klan Surgawi benar-benar kuat? Chu Feng bertanya. Klan Surgawi Li adalah salah satu dari 10 klan Surgawi hebat di leluhur martial Starfield. Mereka lebih kuat daripada klan Surgawi Chu kita, kata Chu Yuyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Melihat reaksi Chu Yuyuan, Chu Feng bisa menebak bahwa klan Surgawi Li pasti sangat kuat. Kalau tidak, Chu Yuyuan tidak akan begitu gugup. Hanya saja, Chu Feng tidak mengharapkan Li Heavenly Clan untuk menjadi salah satu dari 10 klan Surgawi martial Starfield leluhur. Selain itu, jika dilihat dari perilaku Chu Yuyuan, Chu Feng dapat menebak bahwa klan Surgawi Chu mereka kemungkinan besar tidak termasuk dalam apa yang disebut 10 klan Surgawi besar. Li klan Surgawi, Chu Feng, mungkinkah itu adalah klan Surgawi yang menjadi milik Li Yuer? Tiba-tiba saja, suara skeptis si ratu terdengar dari samping telinga Chu Feng. Li Yuer ya. Chu Feng terkejut mendengar kata-kata si ratu. Dia tiba-tiba teringat kecantikan kecil itu, gadis yang berpakaian seperti seorang pria di alam biasa 100 perbaikan, dan menyatakan dirinya sebagai Tuan Muda Liming. Saat itu, Li Yuer telah menyatakan bahwa dia akan memasuki Great Upper Chiliocosm Realm untuk berlatih. Namun setelah Chu Feng tiba di alam atas Chiliocosm besar, dia tidak mendengar berita tentang Li Yuer, dan juga tidak mendengar berita tentang Tuan Muda Liming. Hanya ada dua kemungkinan penjelasan. Yang pertama, Li Yuer telah memasuki pelatihan tertutup setelah tiba di alam atas Chiliocosm besar. Adapun yang lainnya, itu adalah bahwa dia sama sekali tidak tiba di alam atas Chiliocosm besar. Kalau tidak mungkin bagi seseorang yang memiliki bakat seperti Li Yuer untuk tidak menimbulkan sensasi, itu setelah ia tiba di alam atas Chiliocosm besar. Selanjutnya, apakah Li Yuer tiba di alam atas Chiliocosm besar ini sebenarnya tidak signifikan untuk Chu Feng. Selama dia aman, maka Chu Feng akan merasa nyaman. Karena bagaimanapun juga, gadis Li Yuer dapat dianggap memiliki hubungan yang bersahabat dengan Chu Feng. Bahkan ketika Chu Feng menderita serangan balik pedang dewa jahatnya, itu adalah gadis yang telah membantunya, dan menyelamatkannya dari krisis. Dengan demikian, Li Yuer dapat dianggap sebagai dermawan Chu Feng. Selain itu, kekuatan Li Yuer juga tidak bisa diremehkan. Chu Feng merasa bahwa bakat Li Yuer tidak hanya akan bersinar di alam biasa 100 perbaikan. Dia merasa bahwa, bahkan jika dia ditempatkan di alam atas atau seluruh Starfield, dia masih akan menjadi fokus semua orang. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan bakat pribadi Li Yuer, Chu Feng juga cukup tertarik dengan latar belakangnya. Lagi pula, berdasarkan berbagai kemampuan dan harta yang dimiliki gadis itu, latar belakangnya sudah jelas luar biasa. Klan Li Heavenly itu mungkin sekali adalah klan Li Yuer. Tuanku, aku masih ingin tahu persis seberapa kuat klan Surgawi Li. Seberapa besar perbedaan yang dimiliki klan Surgawi Chu kita bila dibandingkan dengan mereka? Chu Feng bertanya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Karena Li Heavenly Clan kemungkinan besar akan menjadi musuh terbesar Chu Heavenly Clan mereka, maka Chu Feng harus memastikan kekuatan mereka. Menjadi salah satu dari 10 klan surgawi besar, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan surgawi Li. Selain itu, kita sebenarnya juga tidak tahu persis seberapa kuat para ahli puncak klan surgawi Chu sekarang. Karena bagaimanapun, mereka berada di pelatihan tertutup sepanjang waktu. Sementara generasi muda Chu Heavenly Clan kita masih bersaing di alam atas Chiliocosm besar kita sebagai panggung mereka, dan generasi muda Li Heavenly Clan sudah menunjukkan bakat luar biasa mereka di seluruh Ancestor Martial Starfield sebagai panggung mereka. Hanya dengan perbedaan dalam kekuatan generasi muda, kamu akan dapat memahami seberapa besar perbedaan yang ada antara klan surgawi Chu kami dan klan surgawi Li. Chu Feng, mari kita ambil contohnya seperti ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya sudah sepenuhnya pantas untuk mendapatkan gelar sebagai generasi muda terkuat di alam atas Chiliocosm besar kita. Namun, jika kamu dibandingkan dengan generasi muda klan Li Heavenly, kamu masih akan secara signifikan lebih lemah. Ini terutama untuk Liming klan Li Heavenly.
Saat itu, dia bahkan dianggap sebagai eksistensi yang mampu menjadi Chu Xuanyuan berikutnya, ucap Chu Yuyuan dengan kagum. Li Ming. Hati Chu Feng segera pindah setelah mendengar kata-kata itu. Li Ming, bukankah itu nama yang digunakan Li Yuer di alam biasa 1000 Refinements? Selain itu, selama percakapan Chu Feng sebelumnya dengan Li Yuer, dia telah memperhatikan bahwa nama Li Ming sangat penting baginya. Ini berarti bahwa orang yang bernama Li Ming itu memiliki arti khusus bagi Li Yuer. Tuan Yuyuan, apakah Li Ming pernah menggunakan nama Tuan Muda Li Ming? Chu Feng bertanya. Chu Feng, mungkinkah kamu mengenalnya? Mata Chu Yuyuan segera berubah setelah mendengar pertanyaan Chu Feng. Aku tidak kenal dia, kata Chu Feng. Dalam hal ini, bagaimana kamu tahu bahwa Li Ming menggunakan gelar Tuan Muda Li Ming sebelumnya? Secara logis, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini, tanya Chu Yuyuan. Aku punya teman. Dia menggunakan gelar Tuan Muda Li Ming, dan menyatakan dirinya sebagai Li Ming, kata Chu Feng. Temanmu, mendengar kata-kata itu, mata Chu Yuyuan mulai bersinar lebih cerah. Tidak mungkin bagi temanku untuk benar-benar menjadi Li Ming dari klan Surgawi Li. Karena bagaimanapun dia adalah seorang wanita, dan kekuatannya tidak sekuat apa yang Lord Yuyuan menggambarkan kekuatan Li Ming, kata Chu Feng. Oh, pria tua ini ingat sekarang. Kamu sedang berbicara tentang gadis itu, dengan beberapa hubunganmu di alam biasa 100 perbaikan kan kepalaku ini, aku benar-benar lupa tentang itu. Chu Yuyuan menepuk dahinya dengan ekspresi tiba-tiba menyadari. Senior, kamu juga tahu tentang gadis itu? Chu Feng bertanya. Pria tua ini dengan sengaja menyelidiki apa yang kamu alami di alam biasa 100 perbaikan. Jadi, aku juga menyelidiki gadis itu. Selanjutnya, gadis itu telah menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Namun, dia tidak akan menggunakan gelar Tuan Muda Li Ming tanpa alasan. Jika orang tua ini menebak dengan benar, dia harus menjadi adik perempuan Li Ming, Li Yuer, kata Chu Yuyuan. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tersentak. Mendengar sampai titik ini, bahkan nama-nama itu cocok satu sama lain. Ini secara praktis telah memverifikasi identitas Li Yuer. Selanjutnya, Chu Feng ingin membuat verifikasi akhir. Maka dari itu, dia terus bertanya. Kalau begitu, gadis itu juga anggota klan Surgawi Li. Betul sekali. Karena dia adalah adik perempuan Li Ming, dia secara alami akan menjadi klan Surgawi Li, kata Chu Yuyuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Yuyuan menghela nafas dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, gadis itu adalah orang yang cukup menyedihkan, tambahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.